Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, manusia adalah makhluk yang memiliki insting untuk bersaing. Ingin lebih baik dari yang lainnya. Ingin lebih hebat. Ingin lebih bagus. Dan insting inilah yang membuat dunia menjadi lebih indah. Dengan hasil karya manusia yang akan terus dikembangkan. Kita tahu bagaimana persaingan di dunia ponsel antara iPhone dengan Samsung. Di dunia mobil, kita juga melihat bagaimana persaingan antara pabrik-pabrik mobil. Sehingga, ya, menjadi indah. Namun sayang, insting atau ruh bersaing ini hanya terbatas untuk urusan dunia. Untuk sesuatu yang remeh. Yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sesuatu yang fana dan akan kita tinggalkan. Kita lupa untuk bersaing dalam perkara yang kekal dan abadi. Apa itu? Surga Allah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Di masa pandemi kita melihat satu persatu pergi meninggalkan kita. Dokternya mati. Dokter yang ngobatin mati. Yang bikin obatnya, yang bikin vaksin nih, yang kita lihat persaingan di dunia vaksin, ada Amerika, ada Cina, ada Eropa, ada Nusantara juga. Yang bikin vaksin juga mati. Yang memproduksi vaksin mati. Yang jualan vaksin mati. Yang menjaga orang-orang sedang vaksin mati. Yang divaksin pun mati. Maka kondisi pandemi yang belum berakhir, yang kita melihat terus melonjak, jangan sampai membuat kita lupa dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Mau ada COVID, nggak ada COVID, kita bakal mati. Tapi resiko mati dengan COVID mungkin seperti yang disebutkan Dr. Suskan tadi. Yang hari ini sehat, mungkin besok, lusa, pekan depan, kita dapat informasi kalau fulan sedang di ICU. Kalau fulan pasang ventilator. Kalau fulan sudah ditidurkan. Maka habibti fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang perkara yang seharusnya kita berlomba-lomba di sana, kita bersaing. Di surat Al-Baqarah ayat 148. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت
yuhsibikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Barakallahu fikum. Allah perintahkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah. Apa? Berlomba-lomba memperkaya diri. Berlomba-lomba menimbun harta. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang terbaik dan paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan mengambil manfaat dari orang lain, tapi dia bermanfaat buat orang lain. Para dokter, para nakes, para pedagang obat, yang kita membaca berita beberapa hari atau sampai hari ini, bagaimana harga obat-obatan melanjung tinggi. Ada apa? Bukan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi yang terbaik, tapi di masa orang-orang berbuat baik, dia menjadi yang terburuk. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah akan datangkan kita semuanya, cuma kita bakal mati. Di surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang baik itu di mana sih tempatnya. Kalau mungkin kita ngelihat orang baik sekarang, bisa jadi tempatnya, rumahnya kecil. Bisa jadi mobilnya juga nggak bagus. Padahal dia orang baik, ya. Memang dunia ini negeri untuk beramal. Kita bicara tentang 10 awal Dzulhijjah supaya kita sadar dunia ini diciptakan sebagai negeri untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang orientasinya dunia, kadangkala dia nggak tertarik untuk jadi orang baik. Bahkan tidak tertarik untuk sholat 5 waktu. Dalam pandangannya, fulan tiap hari 5 waktu di masjid. Fulan tiap tahun umroh, tapi kondisi ekonominya ya gitu-gitu aja. Ini yang terjadi. Maka Allah jelaskan, dunia ini bakal hancur loh. Dan kita sudah melihat kehancuran dunia itu. Perlahan-lahan akan hilang. Maka kalau ingin berlomba-lomba, untuk apa sih? Nah, tafadhal. Di surat Al-Mutaffifin, ayat 22 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Hasbuk. Cukup, bro? Nah. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mutaffifin 22-28. Barakallahu fikum. Itu yang seharusnya diperlombakan. Banyak perlombaan duniawi yang menjadi ajang seluruh penduduk bumi ikut dalam pertandingan tersebut, dalam perlombaan tersebut. Dapat apa? Dapat apa? Dapat piala, dapat medali, bawa pulang, selesai. Oh, jadi pahlawan. Namanya doang jadi pahlawan. Maka hibati fillah, sebentar lagi kita akan memasuki 10 awal Dzulhijjah. Sejatinya berbuat baik itu sepanjang tahun. Tapi ada waktu-waktu tersendiri yang sangat spesial. Seperti kemarin Ramadan. Bagaimana kita kajian tentang Ramadan ya. Tentang bagaimana menyambut Ramadan. Amal apa aja yang akan dikerjakan di Ramadan. Nanti masuk 10 hari terakhir Ramadan. Kita mulai mengoptimalkan waktu kita untuk beribadah. Nah, 10 awal Dzulhijjah nih ngapain? Ada apa sebenarnya? Kok kita melihat sambutan manusia, umat Islam khususnya, biasa-biasa aja. Bahkan bagaimana sambutan umat Islam terhadap Idul Adha sangat berbeda dengan sambutan mereka kepada Idul Fitri. Padahal yang lebih utama Idul Adha. Yang lebih mulia Idul Adha. Tapi kok seakan-akan lebih meriah Idul Fitri. Orang pada pakai baju baru di Idul Fitri. Dimanfaatkan untuk silaturahim. Untuk berbuat baik sama orang lain. Di Idul Adha. Di beberapa kampung. Itu mereka mengatakan nggak ada kurban di tempat kita. Sampai yang kaya pun nggak kurban. Maka kajian tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini penting. Agar kita menyambut yang memang pantas disambut. Ketika ada pahlawan datang, kita sambut. Pecundang datang, kita nggak perlu sambut dia. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah. Ingat, lebih dicintai Allah daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Apa kata para sahabat? Mereka juga heran mendapatkan informasi itu. Dan kita tahu Nabi SAW telah menjelaskan semua kebaikan. Tidak ada yang disembunyikan sama beliau. Para sahabat heran. Mereka akhirnya mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Yang merupakan zirwatu sanamil Islam. Yang tertinggi dari amalan Islam itu jihad. Karena orang mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, keluarganya. Apakah nggak sebanding? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad. Jihad
di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Seorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia meninggalkan rumahnya, dia keluar dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia nggak pulang. Hartanya juga nggak pulang. Kuda, onta yang dia kendarain mati, dia pun tewas. Kalau itu tidak tertandingi. Mungkin sebagian kita belum bisa membayangkan gimana sih jihad itu, kayak apa sih pahala jihad. Pernah datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ini mengatakan, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang sebanding dengan jihad. Sebanding sama jihad. Qala la ajidu. Kata Nabi SAW, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada amalan yang sebanding dengan jihad. Kenapa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah jihad nggak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Beliau jelaskan. Ketika orang ini bertanya kepada Nabi SAW, amalan yang sebanding dengan jihad, la ajiduhu. Aku tidak mendapati amalan yang sebanding dengan jihad. Hal tastati' idza kharajal mujahid. Apakah engkau mampu melakukan amalan ini? Ketika mujahid keluar dari rumahnya, melakukan perjalanan menuju ke medan jihad, engkau masuk ke tempat sholatmu, ke musolamu, ke masjidmu, fatakum wala taftur. Kemudian engkau sejak itu sholat, nggak berhenti sholat. Engkau masuk ke masjidmu, sholat terus, sholat, assalamualaikum, berdiri lagi, sholat, assalamualaikum, berdiri lagi, sholat, terus. Watasum wala tuftir, dan kondisimu juga berpuasa. Siang harinya tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Engkau bisa. Kata orang ini, waman yastati'u dzalik, siapa yang mampu? Jadi secara amalan nggak ada yang menandingi jihad. Tapi ternyata ada waktu yang beramal soleh di sana menandingi jihad. Kapan? 10 awal Dzulhijjah. Hanya satu kondisi mujahid yang nggak tertandingi dengan beramal di 10 awal Dzulhijjah, yang mati. Bukan hanya dia yang mati, tunggangan dia juga tewas. Harta dia, pedang dia, semuanya dikuasai oleh musuh. Nggak ada yang pulang. Itu baru tidak tertandingi dengan beramal di 10 awal Dzulhijjah. Bayangin jamaah, dengan begitu indahnya 10 awal Dzulhijjah ini, tapi kita kemana? Ada yang sampai umur 40 tahun ya, nggak pernah dia fokus berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah untuk meraih kebaikan. Orang kalau mau naik pangkat, kadang-kadang sekolah lagi dia kerjain. Dokter, mau spesialis, dia kerjain. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini, lewat 40 tahun umur dia, 50 tahun umur dia, 60 tahun umur dia, biasa-biasa aja. Tidak ada kata ahlan wa sahlan. Tidak ada sambutan yang hangat seperti kemarin Ramadan. Ramadan kemarin, Masya Allah ya, bagaimana kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang memang kita dianjurkan. Tapi 10 awal Dzulhijjah, biasa-biasa aja. Ahibati fillah. 10 awal Dzulhijjah ini, dengan hadis-hadis yang tadi kita baca, ternyata amalan yang sebenarnya biasa aja,
ada yang lebih utama. Kalau dikerjakan di waktu yang mulia, itu bisa mengalahkan amalan yang terbaik. Maka ini kesempatan buat kita. Di mana semua amalan, di awal Dzulhijjah, ingat semua amalan, tanpa terkecuali itu dilipat gandakan. Dikatakan lebih baik tadi. Nggak ada yang lebih baik. Jihad pun nggak bisa menandingin. Kecuali satu kondisi. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kelipatan yang diberikan. Namun ternyata semua riwayat itu dhaif. Tidak bisa menjadi sandaran. Seperti tambahan di hadis Ibnu Abbas yang tadi kita baca, wal amalu fihinna yudha'af bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Itu dhaif. Kemudian ada riwayat Abu Hurairah di mana disebutkan ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisana. Puasa setiap hari di awal Dzulhijjah itu setara dengan puasa 1 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadr. Dan sholat di malam-malam awal Dzulhijjah itu sepadan dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Namun hadis-hadis ini dhaif. Cukup hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tidak tertandinginya beramal di 10 awal Dzulhijjah. Bisa 700 kali lipat. 700 kali lipat, sedekah 700 kali lipat. Bisa lebih dari itu. Apa yang harus kita lakukan? Namanya mau menyambut sesuatu nih. Kita masih tanggal 28 hari ini. Ya perlu ada yang kita persiapkan. Yang pertama, tobat lagi. Kemarin Ramadan, alhamdulillah kita bisa jaga diri. Lewat Ramadan, Syawal, setannya dilepas. Kita kadang-kala mulai imannya turun. Mulai dosa dikerjain sebelum 10 awal Dzulhijjah. Tolong, tobatnya diperbaharui. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tubu ilallah. Tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yawm. Aku bertobat kepada Allah tiap hari. Mi'ata marrah, 100 kali. Atau 70 marrah, 70 kali. Jadi perbaharui tobat kita. Kemudian yang kedua, bulatkan tekad kita. Kita tahu COVID-19 ini tidak bisa dilawan dengan vaksin. Karena yang sudah divaksin pun tetap harus prokes. Yang divaksin pun masih mungkin terpapar COVID-19. Terus gimana? Ya kita doa. Kita punya tekad baik untuk memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini dalam ketaatan kepada Allah. Ada niat gitu. Orang kalau niat itu akan mempersiapkan diri, dia akan punya perencanaan dan hindari kemaksiatan, berhenti berbuat dosa. Tahan diri berbuat dosa. Engkau mau masuk hari yang terindah, ternyata engkau basah-basah dengan dosa. Amalan apa saja? Puncak amalan yang berada di 10 awal Dzulhijjah ini, yang tidak tertandingi dengan 10 akhir Ramadan, itu haji. Atau umroh dan haji. Kenapa? Karena semua amalan di 10 akhir Ramadan, amalkan di 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan yang kita amalkan. Mau iktikaf, sholat malam, sedekah, macam-macam. Amalkan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan 10 awal Dzulhijjah nggak bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan. Salah satunya yang jelas adalah ibadah haji. Makanya jemaah haji itu, Masya Allah, ketika dia meninggalkan negerinya, masuk 10 awal Dzulhijjah, dia dalam kondisi berihram, dia jaga dirinya, dia banyak berzikir. Kata Nabi SAW,
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Dan haji ini, subhanallah, amalan yang tahun ini kita nggak ngerjain. Tahun kemarin juga nggak berangkat. Apa yang harus kita lakukan yang nggak berangkat haji? Buat para wanita, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid." Kita nih para wanita melihat jihad itu amalan yang paling mulia. Kenapa perempuan-perempuan nggak berangkat jihad? Kata Nabi SAW, lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian para perempuan ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Haji mabrur. Maka yang belum berangkat haji, niatkan berangkat haji. Yang sudah daftar haji tapi belum berangkat, tetap jaga diri dari dosa-dosa. Kita tahu orang yang berhaji itu pakai ihram, ya. Ada larangan-larangan berihram yang dia jaga. Amalan yang kedua, puasa. Dan kita tahu, sebulan kemarin kita puasa Ramadan. Lalu kita sambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Seakan-akan puasa setahun penuh. Terus bulan Dzulqa'dah kita puasa 3 hari umpamanya. Seperti puasa 1 bulan. Lalu Allah sediakan buat kita 9 hari ini. Waktu yang mulia. Dan di antara amalan yang paling dicintai Allah itu puasa. Bagaimana puasa ini meningkatkan ketakwaan. Bagaimana puasa ini membentuk karakter yang mulia. Bagaimana puasa ini menumbuhkan empati di jiwa seorang muslim. Bagaimana puasa itu adalah tameng, perisai yang menyelamatkan hamba dari api neraka dan menyelamatkan hamba dari perbuatan dosa. Wah, sekarang kita masuk di 10 hari terindah. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa di tanggal 9-nya. Jadi nggak ada hadis khusus yang mengatakan, oh, puasalah di 10 awal Dzulhijjah. Tapi ada puasa yang lebih ditekankan, yaitu puasa hari Arafah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudah. Itu puasa Arafah. Tapi kita dianjurkan untuk beramal soleh apa saja. Ada hadis Aisyah yang mungkin kita akan mendengar beberapa ustadz menyampaikan bahwa Aisyah tidak melihat Nabi SAW berpuasa di 10 hari ini. Nggak pernah melihat. Tapi Hafsah, istri Nabi yang lainnya, menyebutkan bahwa Nabi puasa. Terus bagaimana Ustaz menggabungkan? Yang pertama, puasa termasuk amal soleh yang dianjurkan untuk dilakukan. Dan terbukti di 10 hari ini Nabi puasa tanggal 9-nya. Menganjurkan, ada anjuran khusus beliau puasa tanggal 9 Arafah. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana menggabungkan hadis Aisyah dengan hadis Hafsah. Yang salah satunya mereka mengatakan ketika terjadi
pertentangan, maka lebih diutamakan pendapat yang menetapkan. Karena dia punya ilmu yang tidak dimiliki yang menafikan. Aisyah nggak tahu mungkin. Karena kita tahu puasa ini termasuk ibadah yang khusus. Yang nggak ada gerakannya. Kalau sholat kelihatan Nabi nggak sholat. Memang nggak melakukan sholat. Tapi Nabi puasa dan tidak puasa tidak ada gerakannya. Maka hadis Hafsah lebih diutamakan. Kemudian kalau kita melihat para salafus saleh ya, mereka berpuasa di 10 awal Dzulhijjah ini sampai tanggal 9-nya, tanggal 10-nya nggak boleh puasa karena Idul Fitr. Bagaimana Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah, mereka berpuasa di awal Dzulhijjah, puasa 9 hari. Tapi nggak harus, artinya puasa itu sunnah. Kita nggak puasa pun nggak apa-apa. Tapi sayang, ketika kita tahu dengan fadilah puasa dan pelaksanaannya di awal Dzulhijjah, yang akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang Allah yang tahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, siyamuha mustahabun istihbaban syadid. Puasa di awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat keras sekali. Ahibati fillah, yang nggak puasa, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak engkau puasa tanggal 9-nya. Yang ada fadilah di situ, diampuni dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun yang sesudah. Bagi yang nggak puasa karena uzur, maka mungkin engkau bisa memberikan buka untuk orang yang puasa. Karena kita tahu fadilah memberi buka orang puasa ya. Apalagi di masa pandemi ini. Mungkin kita ngelihat ada orang-orang soleh di tetangga-tetangga kita yang mereka berpuasa. Kita kirimkan makanan sama mereka. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka kepada orang puasa, maka dia dapat pahala seperti yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, sholat. Perbanyak sholat, khususnya sholat malam. Yang wajib jangan dibicarakan. Kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih di 10 awal ini, kita laksanakan sholat malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka sedikit tidurnya, mereka menghidupkan malamnya dengan sholat. Kalau mungkin kita setelah Ramadan berhenti sholat malam, karena kita memang beramal ya di waktu-waktu yang mulia. Tafadhol, sekarang kesempatan. Ada hari-hari yang paling indah, yang paling dicintai Allah. Kita laksanakan sholat. Ya, Qiyamul Lail ini jemaah. Kata Jibril, berpesan kepada Nabi SAW, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail. Engkau salat malam diangkat derajatmu sama Allah azza wajalla. Wa izzatahu, dan kehormatannya ketika dia nggak butuh sama manusia. Dia hanya bergantung sama Allah azza wajalla. Allah azza wajalla mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun engkau. Bangun. Apalagi sekarang nih, musim dingin ya.
di mana matahari katanya menjauh dari bumi, yang orang lebih nyaman dengan selimutnya, tapi tatkala kita bangun pada waktu itu akan menjadi lebih utama, apalagi di 10 awal Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Dia kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Beliau bersungguh-sungguh bersemangat beribadah sampai gak mampu. Orang mau seperti dia gak mampu, atau dia pun ya udah paling maksimal yang dia lakukan. Dan dia pernah berkata, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 awal Dzulhijjah. Di 10 akhir Ramadan, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Beliau beriktikaf meninggalkan keluarganya. Ketahuilah, ibadah iktikaf ini bukan hanya di Ramadan. Kita boleh iktikaf. Kapan? Sepanjang masa. Kalau mungkin merasa di rumahnya kayaknya sulit kalau beribadah di rumah, Ustaz, ya iktikaf. Ada masalah. Dan kita dapat pahala sholat malam, dapat pahala iktikaf lagi. Maka bagi para kepala keluarga, orang tua, tolong anaknya dikasih tahu. Sampaikan kepada mereka. Ana sampaikan ke anak-anak ana, nanti insya Allah kita akan puasa sunnah. Mereka, ya Allah puasa lagi, Pak. Ya, anak-anak itu perlu pembiasaan. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak, siapa yang akan ngajarin mereka? Kemudian amalan yang keempat, memperbanyak zikir. Khususnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman. Ini cerita tentang haji. Kita nggak berangkat haji tahun ini. Amalan apa yang perlu kita lakukan? Perbanyak zikir. 200.000 jemaah haji Indonesia plus yang tahun lalu 400.000 plus yang ONH plus lagi entah berapa jumlahnya. Tolong, apa sih amalan jemaah haji yang masih bisa diamalkan di sini? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 200. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Barakallahu fikum. Yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk
untuk mencari karunia rezeki dari perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah ke kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Al-Baqarah 198 sampai 200. Barakallahu fikum. Kita lihat nih bagaimana perintah Allah untuk berzikir. Arafah, hari berdoa, hari berzikir. Selesai dari Arafah, mereka meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, menuju ke Masy'aril Haram. Apa kata Allah? Fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Berzikirlah, mengingat Allah di Muzdalifah. Wadhkuruhu, berzikirlah, ingatlah sama dia, sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Kemudian dari sana menuju ke Mina, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, disuruh istighfar lagi. Kemudian selesai pelaksanaan manasik, udah selesai nih, hajinya udah selesai, udah dapat mungkin kalau bicara orang Indonesia. Apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian selesai melaksanakan manasik haji kalian, fadhkurullah, ingat sama Allah lagi. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat nenek-nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, bahkan lebih dari. Jadi amalan yang paling indah itu adalah zikir. Yang nggak bisa berangkat haji, perbanyak zikir. Yang memang nggak berangkat haji, perbanyak zikir. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ayyul jihadi a'zamu ajran. Ini orang yang punya tadi insting bersaing, dia ingin menjadi yang terbaik. Maka pertanyaan dia, jihad mana yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Fa ayyus sha'imina a'zamu ajran. Orang puasa yang mana yang paling besar pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Lalu dia tanya, orang sholat mana yang paling besar pahalanya? Orang yang sedekah, orang zakat mana yang paling besar pahalanya? Jemaah haji mana yang paling besar pahalanya? Jawaban Nabi dalam semua pertanyaan itu satu, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Sholatnya sama, puasanya sama, jihadnya sama, hajinya sama, yang beda zikirnya. Yang paling banyak zikirnya, maka yang paling banyak pahalanya. Abu Bakar bersama Umar ada di majelis itu. Lalu Abu Bakar memanggil Umar, mengatakan, ya Aba Hafs, dhahabat dzakiruna bikulli khair. Orang yang rajin berzikir itu pergi membawa semua kebaikan. Yang berzikir. Apa kata Nabi SAW? Ajal, betul. Namun di 10 awal Dzulhijjah ini ada zikir khusus. Karena Nabi SAW mengatakan, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Kalian perbanyak di 10 awal Dzulhijjah itu bertahlil, baca la ilaha illallah, bertakbir dan bertahmid. Maka kita dianjurkan memperbanyak bacaan Allahu Akbar, itu takbir. La ilaha illallah,
itu tahlil. Allahu Akbar, takbir lagi. Walillahilham, ini tahmid. Ini 10 awal Dzulhijjah. Nanti setelah itu kita masih terus bertakbir. Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah disebutkan oleh Bukhari di 10 awal Dzulhijjah mereka biasanya keluar ke pasar bertakbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita bicara nggak boleh takbir keliling, memang nggak perlu keliling takbir itu ya. Engkau berangkat ke pasar, engkau bertakbir. Nggak harus rombongan, engkau sendirian. Jadi kalau kerumunan dilarang dalam kondisi pandemi seperti ini juga. Engkau jalan, engkau bertakbir. Dan orang-orang di pasar ketika mendengar takbirnya Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah, mereka ikut bertakbir. Kemudian ada takbir yang muqayyad, yaitu takbir yang dibaca selesai sholat. Sebenarnya kita bertakbir sepanjang waktu, bukan hanya selesai sholat. Selesai sholat kita bertakbir. Dianjurkan, sebagian ulama berpendapat, mulai hari Arafah kita dianjurkan bertakbir selesai sholat. Selain takbir yang umum. Takbirnya berapa kali? Tidak ada ketentuan. Perbanyak. Fa'aksiru, perbanyak. Mau 3 kali, mau 4 kali. Selesai sholat sunnah, engkau mau bertakbir sekali, 2 kali, 3 kali. Terus bertakbir. Di 10 awal Dzulhijjah, plus nantinya sampai hari-hari tasyrik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat dianjurkan kita itu bertakbir ketika melihat hewan ternak. Kita kan mulai sering nih melihat di jalan-jalan ada domba ya, mungkin ada sapi. Itu lebih dianjurkan lagi. Kita ngelihat itu Allah, ini belum kurban. Ketika sudah masuk awal Dzulhijjah, maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak takbir. Jadi ketika melihat hewan-hewan itu, bertakbirlah. Memuji Allah dan membesarkannya. Kemudian bicara sedekah. Secara umum kita tahu fadilah sedekah. Namun di 10 awal Dzulhijjah ini, di puncaknya nanti ada berkurban. Di setiap umat itu ada syariat menyembelih. Sedekah itu bukan menyembelih. Jadi ada perbedaan. Kalau sedekah itu kita kasih orang. Kalau berkurban ini kita boleh makan. Kita boleh simpen. Masa kita nyimpen sedekah kita sendiri? Enggak. Ya sedekah kita berikan kepada orang. Dan bicara sedekah bisa kita kerjakan sepanjang masa. Dan kita lakukan di awal Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sedekah. Nanti 10 Dzulhijjah, Idul Adha, Id berkurban. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan, man kana indahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Orang yang punya kelebihan harta, kemudian dia nggak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita, kata Nabi SAW. Sebagian ulama mewajibkan kurban bagi yang mampu. Sebagian menganjurkannya dengan anjuran yang ditekankan. Engkau mampu. Maka sebagian orang, subhanallah, handphonenya harga 5 juta. Kambing harga 2 juta nggak bisa beli. Oh, kalau handphone kebutuhan, kok kebutuhan? Beli yang 3 juta. Motor, oh kebutuhan motor Ustaz, silahkan. Engkau beli motor. Berapa harga motor? 15 juta. Apa nggak bisa engkau pakai motor yang 10 juta? Yang 5 juta untuk beli domba? Nggak bisa. Kalau bicara kebutuhan, kita lebih butuh dengan domba ini daripada dengan motor kita. Kita lihat orang-orang yang meninggalkan motornya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan rumahnya. Apa yang dia bawa? Kurbannya yang dibawa mati. Kesana tuh, yang dibawa itu. Maka bagi yang punya kemampuan, bicara mampu ini,
Ya, mungkin berbeda-beda di satu tempat ke tempat lainnya. Tapi kalau engkau memiliki kemampuan, belilah hewan kurban. Oh, sekarang Ustaz nggak boleh nyembelih di masjid. Nyembelih itu nggak harus di masjid. Sembelih di rumahmu, di belakang rumahmu, di depan rumahmu sendiri. Jangan bikin kerumunan. Kalau kerumunan keluarga sendiri nggak ada masalah dalam rumah. Sembelih. Engkau bikin sate, engkau makan, dianjurkan. Kita makan dari hewan kurban kita. Ini bedanya sedekah. Kita dianjurkan makan dari hewan kurban kita. Kemudian kita bagikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang miskin. Tafadhal. Engkau mau simpan di kulkas, silahkan. Untuk jaga imun Ustaz, anak kayaknya nggak mau bagikan semua. Silahkan. Yang penting kau berkorban yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan hari Arafah jamaah. Ingat, tanggal 9 Arafah itu jemaah haji wukuf di Arafah. Kita nggak wukuf. Tapi kita masih dapat merasakan indahnya hari Arafah dengan memperbanyak zikir. Karena di hari itu Allah membebaskan banyak orang dari api neraka. Dan Allah berbangga-banggaan dengan hamba-hambanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termotivasi untuk membuat perencanaan di 10 awal Dzulhijjah. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair atas paparannya, ini pas 1 jam nih Ustaz ya. Jadi kalau saya resume singkat saja Ustaz, bahwa Idul Fitri kita kemarin semarak ya, ramai. Idul Adha bahkan ada daerah-daerah yang tidak pernah kurban gitu, bahkan orang-orang mampunya tidak berkurban. Padahal tadi paparan Ustadz, Idul Adha inilah yang harusnya lebih ramai ya Ustadz ya, lebih mantap persiapannya. Subhanallah. Nah, kemudian persiapan 10 hari Dzulhijjah itu kita bertaubat, memperbaiki taubat kita, dan kita buatkan tekad serta hindari maksiat. Serta ada 5 amalan utama yang kita tekadkan untuk kita kerjakan nanti, yaitu umroh atau haji tapi tidak berkesempatan pada tahun ini. Kemudian puasa, kita perbanyak sholat, perbanyak zikir, serta berkurban pada harinya nanti. Baik Ustadz, ini ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan juga ada beberapa yang sudah raise hand. Boleh kita buka raise hand dulu ya Ustadz ya? Tafadhal. Mungkin yang pertama kepada Abu Ibrahim, Ana persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz, fiik. saya mau nanya Ustaz. Tafadhal Ibrahim. Kalau kita kurban, itu kan insya Allah pahalanya bisa untuk kita sendiri atau kita niatkan untuk keluarga kita, keluarga besar kita gitu ya Ustadz. Pertanyaan saya, kapan kita niatkan niat untuk pahala seperti itu Ustadz? Apakah pada saat kita membeli kambing atau pada saat kapan Ustadz? Ya karena kalau misalkan ternyata harus pada saat kita membeli kambing, saya sudah membeli kambing gitu Ustaz, dan niatnya sementara untuk anak sendiri gitu. Nah, ya kira-kira begitu Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, muhibbati fillah. Ya, ada satu amalan yang berkaitan dengan kurban ya. Apabila ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah. Kemarin kita sibuk melihat hilal Ramadan, kita melihat hilal Syawal, kita seharusnya juga melihat hilal Dzulhijjah. Ketika melihat hilal, ingat baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian apabila masuk awal Dzulhijjah, orang yang mau berkurban itu falyumsik, kata Nabi SAW, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya, sampai dia menyembelih bagi yang mau berkurban. Bagi yang mau berkurban. Bisa jadi dia sudah beli, bisa jadi dia belum beli. Tapi dia mau kurban, nantilah Anda mau beli tanggal 7 umpamanya, karena beli sekarang susah Ustaz.
Karena dia sudah niat, jadi kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, dia jangan potong kuku, jangan potong rambut. Nah, bicara tadi, satu kurban itu bisa untuk satu keluarga, artinya mencukupi. Kalau bicara kewajiban, motong satu cukup sudah untuk satu keluarga. Artinya enggak satu orang per orang disuruh motong, enggak. Tapi kalau mereka mampu mau potong sendiri-sendiri, tafadhol. Bicara niat tadi, pemiliknya satu orang. Tetap yang namanya kambing ya satu orang, nggak mungkin buat 7 orang kambing itu, milik satu orang. Tapi ketika dia nanti menyembelih, di situ dia niatkan buat dirinya dan keluarga. Kalau sekarang niatnya ana sebenarnya niat buat sendiri Ustaz. Niat itu bisa berubah-ubah sebenarnya. Selama belum pelaksanaan, maka nggak ada masalah. Antum yang tadi niatnya untuk diri sendiri, apa masalahnya kalau kita ikutkan keluarga kita dalam niat kita itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah Bu Ibrahim ketika nanti mau menyembelih diniatkan buat diri dan keluarganya. Dan sekali lagi dianjurkan kalau bisa motong sendiri, motong sendiri. Dan alhamdulillah tutorial menyembelih ini banyak jemaah dan ternyata nggak sesulit yang dibayangin ya. Yang penting antum punya pisau yang tajam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu jawabannya. Dokter Rian udah pernah nyembelih, Dok? Sendiri? Iya. Udah pernah, Ustaz. Oh, alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Udah berapa kepala yang disembelih? Aduh, adalah Ustaz pokoknya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Dok, fadhal, Dok. Baik Ustaz, ini yang mau nanya langsung ada lumayan banyak ini Ustaz. Ini Ana persilakan penanya kedua ya Ustaz ya. Siap, Dok. Penanya langsung untuk Ibu Diana Umu Faik. Persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Izin bertanya mengenai tentang puasa Arafah ya Ustadz ya. Nah. Selama ini kan karena perbedaan hari penetapan tanggal Hijriah itu sehingga seperti tahun kemarin pas tanggal 9 Zulhijjah itu di Indonesia di yang haji sudah melaksanakan wukuf Arafahnya sudah selesai. Nah itu banyak terjadi khilaf di sini. Jadi ada yang bilang ya nggak usah puasa Arafah gitu. Nah. Tapi ada yang bilang ya puasa Arafah karena kita mengikuti tanggal yang ada ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi agak ragu-ragu. Cuman yang kalau saya tetap selama ini tetap di saum puasa Arafah karena kan pahalanya itu. Jadi sebaiknya gimana ya Ustaz? Ya, itu aja sih, aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum ahibati fillah, ketika kita bicara puasa Arafah, maka berusaha untuk puasa bukan hanya di hari Arafah, kita puasa 1 sampai tanggal 9. Insya Allah nggak ada masalah, mereka mau wukuf nggak wukuf, kita puasa tanggal 9 tersebut. Yang jadi masalah memang kalau ternyata di sini tanggal 9, di sana tanggal 8. Di sini tanggal 9 kita puasa, di sana mereka tanggal 8. Artinya ketika tanggal 9 di Arafah, kita lebaran, kita Idul Fitri. Yang ini nggak mungkin kita puasa. Terus gimana? Nggak ada masalah, karena memang ya semua negeri itu punya ru'yah sendiri untuk hilal mereka. Jadi ini permasalahan sebenarnya sama dengan penentuan awal Ramadan. Sama aja. Dari sisi melihat hilal. Apakah setiap negeri itu punya hilal sendiri sehingga mereka menentukan tanggal itu sesuai dengan yang mereka lihat. Mereka ngelihat, mereka ya puasa gitu. Tempat lain mau main di Saudi belum ngelihat, ya mereka nggak puasa. Apa kita harus ikut Saudi? Enggak. Jadi pendapat yang lebih benar atau yang lebih kuat, setiap negeri itu punya matlak munculnya hilal sendiri-sendiri sehingga kita puasanya ikut negeri kita, tidak ikut negeri lain. Berkaitan dengan Arafah, memang ada sebagian ulama yang mempermasalahkan. Ini berkaitan dengan wukuf di Arafah, kata dia. Kalau bicara wukuf di Arafah, sejatinya dahulu sebelum adanya handphone, kapan orang tahu wukuf di Arafah? Nggak ada yang tahu. Indonesia, kalau orang
di Mekah mau kirim surat berapa hari dulu ke Indonesia ngasih tahu kita 1 Zulhijjah tanggal sekian hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita ini sebenarnya mengikuti hilal tadi, bukan mengikuti wukufnya. Hajinya mengikuti hilal. Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya tentang hilal itu, kenapa kok berubah-ubah bentuknya? Kecil, besar, kemudian kecil lagi. Sampaikan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, itu adalah penentuan waktu-waktu ibadah dan haji. Jadi penentuannya dengan hilal. Sehingga kita yang di sini pun menentukan ibadah kita. Karena ibadah kita bukan wukuf di Arafah. Ibadah kita di Indonesia bukan wukuf. Tapi ibadah kita adalah berpuasa tanggal 9. Sedangkan kita tahu yang wukuf di Arafah sejatinya tidak dianjurkan untuk puasa. Nabi SAW ketika wukuf nggak puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi insya Allah kalau Arafahnya di sana lebih dahulu aman. Mamanya di sana tanggal 9, di sini tanggal 8. Ya kita puasa, nggak ada masalah. Besoknya tanggal 9 kita puasa lagi. Karena memang dianjurkan untuk puasa selama 9 hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi kita menghargai ya perbedaan ketika ada yang nggak mau ya tafadhol. Jangan sampai membuat perpecahan masalah ini. Hadza wa barakallahu fikum. Nah, Ustadz, barakallahu fiik atas jawabannya. Tadi 2 jawaban pertama terkait larangan memotong rambut dan kuku serta perbedaan waktu itu memang banyak di chat ini, Ustadz. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan di chat. Ini yang resen banyak nih, Ustadz. Berikutnya Anda persilakan kepada Leo Abu Sajid untuk bertanya langsung. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Afwan, suaranya sebelumnya jelas, Ustaz? Jelas, tafadhal. Abu Sajid. Nah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan jami'an. Ustaz, terkait 5 amalan yang tadi disebutkan yang baiknya kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ya, Ustaz. Anda tidak melihat ada poin berbakti kepada orang tua, Ustaz. Nah, apakah berbakti kepada orang tua ini juga jika kita lakukan merupakan pahala yang juga mulia dan utama juga, Ustaz? Itu aja sih, Ustaz. Subhanallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini jemaah. Jadi sebenarnya tadi di awal disampaikan tidak ada pengecualian dari amal soleh yang perlu dilakukan. Karena Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fi. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya. Jadi bicara amal soleh sebenarnya semuanya. Jadi Abu Sajid barusan mengingatkan kita tentang berbakti sama orang tua. Semuanya berbakti sama orang tua, silaturahim, menolong orang lain, beristighfar, membaca Al-Quranul Karim. Kemudian apa saja sebutkan amal-amal soleh, itu perlu kita tambah volumenya di 10 awal Dzulhijjah ini. Bicara berbakti sama orang tua, banyak orang mudik itu di Idul Fitri ya, mereka banyak mudik. Di sini pun kadang-kala lupa, mungkin bagi yang mudik nanti ketika selesai pandemi ya, usahakan mudiknya itu 2 kali, paling tidak. Idul Fitr, kita masuk ke 10 akhir Ramadan. Kemudian Idul Adha di 10 awal Dzulhijjah ini, kita mudik, kita berbakti sama orang tua kita. Dan bagi yang orang tuanya mungkin nggak punya hewan kurban karena nggak mampu, mungkin sang anak bisa membelikan hewan kurban buat orang tua. Dibelikan hewan kurban buat orang tua. Ini termasuk bentuk kebaktian kita sama orang tua. Berbagai macam bentuk kebaktian yang bisa dilakukan. Yang nggak bisa mudik, nggak bisa pulang, apa yang bisa dilakukan? Telepon orang tuanya, mengingatkan orang tuanya dengan keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Dan bicara silaturahim,
Selain kepada orang tua, ingat jangan sampai kita menyimpan dendam sama kerabat-kerabat kita khususnya. Jangan sampai ada pemutusan silaturahim. Karena amalan orang yang menyimpan dendam itu nggak diangkat. Maka sayang kalau kita bersemangat berlomba-lomba beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, tahu-tahu amalan kita nggak diangkat. Dosa kita nggak diampuni gara-gara kita menyimpan dendam kepada saudara atau kerabat kita. Maka semua amal soleh, bukan hanya 5 amalan tadi, itu hanya mengingatkan dengan amal-amal yang perlu ditingkatkan. Selain tentunya berbakti kepada orang tua, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau mengatakan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Berikutnya persilahkan Saudara Kin Arigi untuk bertanya langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhali. Syafiq, barakallah. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz Syafiq Riza Basalama beserta keluarga dan tim, kemudian seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Amin. Barakallahu fiik. Ustaz Syafiq, barakallah. Mohon izin bertanya Ustaz. Ana seorang anak yang sudah ditinggal seorang bapak yang sudah meninggal. Beliau pernah menginginkan tahun ini sebenarnya kalau memang kemarin beliau meninggal, beliau ingin berkurban. Terus kemudian mama melanjutkan niat beliau dengan ingin berkurban, tapi qadarullah memang uangnya kurang dan saya berniat untuk menambahkannya. Nah, yang saya tanyakan, kurban ini atas nama siapa ya Ustadz? Terus kemudian siapa yang dikenai hukum untuk tidak memotong atau mencukur seperti itu Ustadz? Siap, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan berkurban, tentunya berkurban ini lebih kepada yang masih hidup. Kayak orang ketika ajal datang menjemputnya, yang ingin dia lakukan adalah menambah amal soleh dia. Akan tetapi ada amalan-amalan yang bisa dilanjutkan, seperti menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, seperti bersedekah buat orang yang meninggal dunia, dan diantaranya adalah berkurban buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau memang dikatakan tadi ingin melanjutkan niat ayah untuk berkurban, tapi beliau meninggal dunia sebelum datang musim haji atau sebelum datang Idul Adha. Kalau dikatakan anak-anaknya atau tadi yang bertanya menambahin uang ibunya, maka kurbannya ya niatnya buat yang meninggal dunia. Kalau memang diniatkan buat ayah. Tapi kalau niatnya buat ibu, biar ibu yang berkurban, dan diniatkan buat keluarga, bapak akan masuk. Jadi ketika ibu yang berkurban diniatkan buat suaminya dan anak-anaknya, insya Allah bapak tetap dapat pahala. Namun kalau mau diniatkan buat ayahnya, menurut jumhur ulama diperbolehkan hal itu. Adapun siapa yang wajib atau siapa yang harus menahan diri, tidak potong kuku, tidak potong rambut, yang berkorban. Kalau tadi diberikan kepada ibu beli kurban, ibu yang berkorban, ayah masukkan sebagai pengikut gitu dalam kurbannya, maka ibu yang nggak boleh potong kuku, potong rambut. Sedangkan anti yang menambahin ya nggak kena hukum itu karena memang anti nggak berkorban. Tapi kalau yang diniatkan ayah, memang niatnya buat ayah, maka ibu nggak kena hukum masalah memotong rambut dan memotong kuku. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik Ustaz, rasa jelas jawabannya siapa yang diniatkan kepada siapa dan siapa yang menahan diri dari memotong kuku dan rambut. Ini ada pertanyaan Ustaz dari guru kita ya di Departemen Oksigen. Ingin bertanya mengenai mana lebih utama antara Ustaz berkurban 1 ekor domba atau 1/7 sapi. Atau mungkin kalau boleh diperluas, sebenarnya urutan-urutan dari keutamaan itu bagaimana Ustadz urutannya? Masya Allah, na'am, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah, kalau bicara urutan yang lebih utama mana, memang ada khilaf di antara para ulama. Namun Anda lihat pendapat yang lebih kuat, urutannya itu adalah yang pertama, onta sendirian. Onta sendirian. Satu orang nyembelih onta sendirian. Kalau lebih banyak lagi lebih utama. Nabi SAW ketika beliau berangkat haji itu membawa 63 ekor ditambah yang Ali bawa dari Yaman sampai 100 ekor. 100 ekor onta yang beliau hadiahkan dan beliau sembelih sendiri dengan tangannya 63 ekor. Itu yang lebih utama. Jadi kalau mau sendirian ya 1 ekor onta. Jadi jangan berpikir 1 ekor onta sekarang nggak mungkin Ustaz di Indonesia. Iya memang nggak ada onta, mungkin kebun binatang yang ada. Setelah itu 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 ekor kambing sendirian. Jadi urutannya seperti itu. Nanti ya setelah itu berarti 1/7 onta, 1/7 sapi. Ahibati fillah, cuma kadang-kala memang ada yang berpendapat, Ustaz, tempat anak orang-orang nggak makan kambing. Nggak apa-apa. Engkau mau 1/7 nggak apa-apa. Ini kita bicara tentang keutamaan aja sebenarnya. Artinya boleh semuanya. Kalau mungkin kau berpikir kalau anak berkorban kambing, Ustaz, sayang nggak dimakan, Ustaz. Anak kayaknya mau berkorban sapi aja. Tafadhol, nggak ada masalah. Jadi urutannya seperti itu, Dok. Terus yang terbaik adalah yang terindah, yang tergemuk, yang termahal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang membebaskan budak. Budak tuh banyak pada waktu itu. Mana yang paling utama? Maka beliau alaihissalam mengatakan, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya, yang paling mulia di sisi pemiliknya. Maka itu akan lebih utama lagi. Jadi jangan sampai kita berkorban asal-asalan ya. Kalau nggak mampu, wajar semampunya. Tapi kalau dia mampu, dia bisa milih mana yang akan dia korbankan. Tapi ingat pula, la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Nggak sampai kepada Allah dagingnya. Darahnya juga nggak sampai. Terus yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Jelas sekali jawabannya Ustadz. Tinggal nanti kita amalkan, insya Allah. Ini ada pertanyaan juga dari senior kolega sesama dokter Objin nih Ustadz. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lebih baik membeli hewan kurban di 10 hari pertama Zulhijjah atau sebelum Zulhijjah Ustadz? Ini persiapannya lebih awal lagi nih Ustadz. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara persiapan, ya kita semakin awal mempersiapkan diri, semakin baik. Jadi persiapan itu bisa modelnya uang yang kita persiapkan untuk berkorban. Jadi uangnya sudah ada. Masalah pembeliannya aja yang ditunda, tapi uangnya sudah ada. Atau kita sudah beli. Kenapa bisa jadi Ustaz, Ana mau beli 2 bulan sebelumnya, Ana ingin gemukkan dia. Kenapa juga mungkin bicara harganya lebih murah dan harapannya dapat yang lebih bagus. Jadi niatnya itu di awal-awal. Jadi nggak ada masalah. Hanya saja memang yang dari awal-awal itu beresiko. Resikonya apa? Yang dia beli sakit umpamanya.
yang dia beli mungkin mati. Dan sekali lagi jamaah, yang sudah diniatkan buat kurban, itu nggak boleh dijual. Jadi kalau memang kita udah beli, ini hewan buat kurban. Atau kita punya sapi, atau punya domba yang bagus. Kita ngomong, nanti ini ana akan kurbankan. Jadi itu domba nggak boleh dijual. Karena sudah diniatkan untuk kurban. Kalaupun nanti umpamanya dia ada masalah, kakinya patah umpamanya, yang menyebabkan dia nggak bisa jalan, nggak masuk kriteria yang bisa dikurbankan, boleh tetap dia kurbankan. Kenapa? Karena sudah diniatkan tatkala dia tidak ada masalah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau dikatakan lebih awal mungkin masalah niatnya, sehingga dia sejak awal sejak 2 bulan dia sudah punya niat berkorban. Ini tentunya indah. Tapi ada orang yang mungkin tadi khawatir, anak kalau beli dari awal taruh di mana Pak Ustadz, dia takut ini dan itu sehingga dia belinya dekat-dekat hari kurban. Insya Allah nggak ada masalah ya. Yang terbaik adalah yang tergemuk, yang termahal, yang terindah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, alhamdulillah sudah dapat jawaban dari Ustadz. Ini dari beberapa chat Zoom, Ustadz. Saya mungkin bacakan 2 pertanyaan ya, Ustadz ya. Nah. Ini sekarang di era online, jadi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum berkurban melalui online? Seperti juga lembaga-lembaga zakat. Yang pertama Ustadz. Yang kedua ada pertanyaan juga, apakah bisa berkurban atas nama kantor begitu Ustadz, atau atas nama perusahaan? Masya Allah. Tafadhal Ustadz, jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, kalau bicara online ya, ini beberapa kali ditanyakan karena memang saat ini, apalagi di masa PPKM ya, sehingga orang tua kadang-kala mikir mau motong di tempat dia kayaknya ada kesulitan. Sehingga dia mengirimkan korban itu ke lembaga atau ke perorangan ya. Yang jelas mewakilkan orang lain dalam kurban ini boleh. Jadi hukumnya diperbolehkan. Kita nyuruh saudara kita beli, jangan bicara online sudah. Kita telepon, kita punya saudara di kampung. Mas, belikan sapi ya yang harga sekian, mana transfer duitnya. Ini mewakilkan, diperbolehkan. Walaupun kita tahu yang lebih utama atau yang lebih dianjurkan itu kita memotong sendiri, kemudian kita makan dari kurban kita. Itu kalau memungkinkan. Tapi bisa jadi orang ini punya kurban yang banyak. Anak potong, Ustaz, alhamdulillah. Tapi anak punya kelebihan harta. Anak kepingin kurban lagi. Tapi di tempat yang membutuhkan. Maka nggak ada masalah. Hanya saja tolong cari yang amanah. Kita tahu banyak investasi-investasi bodong yang takutkan masalah kurban ini dijadikan lahan bisnis oleh sebagian orang. Karena kita tahu waktu di Madinah, waktu kita berangkat haji, itu ada orang-orang yang mengumpulkan uang haji, uang kurban dari jemaah haji, tapi nggak disembelih. Begitu pula yang ditakutkan, kalau nggak amanah, yang takut nggak disembelih, atau disembelih tapi nggak disalurkan. Maka tolong jangan kemalasan kita atau ketidakmauan kita dengan ribet, akhirnya kita sembarangan pilih lembaga. Jadi lebih baik kepada lembaga yang memang kita sudah kenal, atau kepada orang yang kita memang sudah kenal dengan baik dan dia amanah. Jadi insya Allah nggak ada masalah mewakilkan orang lain untuk menyembelih kurban kita dan mendistribusikannya. Adapun pertanyaan yang kedua, perusahaan tadi. Jadi kita tahu kurban ini adalah untuk perorangan. Kalau bicara perusahaan, beli sapi, nggak apa-apa. Tapi ketika niat untuk dikorbankan, siapa yang berkorban? Perusahaan yang beli. Perusahaan beli umpamanya dikatakan sudah ini kita beli kambing 10 perusahaan. Tapi siapa yang mau berkorban? Perusahaan nggak bisa. Berarti ditetapkan orang-orangnya. Baik, tahun ini yang berkorban fulan dikasih tahu fulan itu atas namamu ya.
atas semua 10 orang mau main. Nggak apa-apa. Jadi nanti tahun depan perusahaan beli 10 lagi, kemudian disampaikan. Dan sekali lagi, kalau memotongkan kurban atau mewakili orang lain untuk berkurban, Anda ngomong, Anda niat kurban buat fulan. Fulan harus dikasih tahu. Ini kurbanmu loh. Jadi bukan kita potong, itu buat fulan, itu buat, sedangkan fulan nggak tahu gitu loh. Karena sekali lagi tadi ada anjuran untuk makan dari hewan kurbannya. Kalau bisa dia menyaksikan pemotongannya. Jadi kalau perusahaan nggak bisa berkorban, tapi berkorban untuk orang-orang yang di dalamnya nggak ada masalah. Walaupun uangnya adalah uang perusahaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya. Masih bisa ya Ustadz ya? Fadol dong. Kayaknya tiga lagi dong. 3 lagi, baik. Ini pas nih Ustadz, jadi di chat Zoom juga banyak rekan-rekan jamaah bertanya mengenai puasa nih Ustadz. Ada 3 pertanyaan yang coba rangkum. Yang pertama, mana lebih diutamakan, apakah puasa ganti Ramadan atau puasa sunnah awal Zulhijjah Ustadz? Nah. Dulu Ustadz ya. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ana membaca beberapa fatwa para ulama tentang puasa. Ada yang berpendapat lebih baik sudah qadha gitu. Puasa qadha di 10 awal Dzulhijjah, di 9 awal Dzulhijjah. Ya nggak ada masalah. Tapi dia kehilangan keutamaan puasa sunnah. Karena bicara puasa qadha bebas. Kenapa kok kita mengqadha di 10 awal Dzulhijjah? Padahal kita bisa mengqadha kemarin bulan Dzulqa'dah nih, atau nanti setelah Idul Adha, setelah hari-hari tasyrik. Jadi mengqadha itu waktunya panjang. Maka usahakan kalau mau mengqadha ya tidak di 10 awal Dzulhijjah, cari waktu lain. Di 10 awal Dzulhijjah niatkan untuk puasa sunnah untuk mendapatkan keutamaan. Ada keutamaan yang lebih mulia yang perlu kita perjuangkan, namun memang jangan menunda-nunda mengqadha puasa yang takut kita mati kita belum bayar. Jadi mungkin seperti itu dok. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jadi maksudnya boleh ya puasa sunnah awal Dzulhijjah dulu, lalu puasa qadha Ramadannya setelah itu ya waktu? Boleh dok. Nggak seperti Syawal ya. Syawal. Ya. Kalau Syawal itu kan Nabi SAW mengatakan yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di hari Syawal. Jadi Ramadannya harus selesai gitu kan. Tapi kalau Dzulhijjah ini nggak ada keharusan menyelesaikan puasa Ramadannya. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan kedua terkait puasa juga Ustadz. Jadi ada yang bertanya, saudara kita ini biasa puasa Ayyamul Bid. Nah, sedangkan di hari 13 Zulhijjah itu masih hari tasyrik. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Puasa tiap bulan itu yang dianjurkan itu 3 hari. Bisa jadi pelaksanaannya di awal bulan. Tanggal 1, 2, 3. Bisa jadi di Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bisa jadi terserah. Yang penting kita puasa 3 hari. Jadi yang puasa 3 hari dalam sebulan itu insya Allah akan mendapatkan pahala puasa sebulan penuh. Maka kalau dikatakan orang ini biasa puasa 3 hari Ayyamul Bid. Sekarang dengan adanya awal 10 Dzulhijjah ini, ya dia gantikan puasanya ditarik ke awal Dzulhijjah ini nggak ada masalah. Dia tinggal puasa kalau memang tetap mau melanjutkan puasanya tanggal 14, 15. Tapi untuk melengkapi yang 3 hari sudah bisa dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Intinya tetap puasanya 3 hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, ini pertanyaan terakhir masih terkait dengan puasa. Pada awal Dzulhijjah ini pada hari yang bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, Ustadz. Apakah ini bisa digabungkan niatnya dan mendapatkan pahala 2 gitu Ustaz? Masya Allah. Apa Ustaz? Nah jamaah, ya masalah fiqhun niat penting ya. Bagaimana kita
amalnya satu tapi pahalanya kalau bisa double-double, maka nggak ada masalah. Di sini kita niatkan tatkala kita puasa, sampai puasa qadha pun sebenarnya, ketika kita qadha puasa di hari Senin, kita tetap akan dapat keutamaan hari Senin. Karena hari Senin itu hari diangkatnya amalan. Hari Kamis seperti itu. Sehingga walaupun puasa kita adalah puasa sunnah mutlak, umpamanya tadi di 10 awal Dzulhijjah kita mau puasa 9 hari ini, kemudian bertepatan dengan hari Seninnya, maka kita akan dapat keutamaan itu. Sehingga niatkan juga untuk menghadirkan niat ini hari Senin nih, hari diangkatnya amal ya. Dengan harapan, kata Nabi SAW, aku ingin amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Dan itu terjadi dengan kita puasa di 10 awal Dzulhijjah. Jadi silahkan amalan-amalan yang bisa digabungkan niatnya sekaligus, sehingga kita mendapatkan double dan lebih. Dan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maka kalau kita niatnya memang tadi ingin hari Senin ini diangkat amalan kita, dan ini hari yang mulia, plus lagi ini adalah awal Dzulhijjah, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala buat yang melakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Tadi Ana diminta untuk berdoa. Ya. Kondisi semakin sulit. Dan kita tahu Allah nyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Maka seharusnya setiap muslim mencari waktu-waktu mustajab untuk berdoa, bukan hanya untuk dirinya. Ketika dia sedang sujud, dia doakan negerinya, dia doakan bangsanya, dia doakan tenaga-tenaga medis, dia doakan keluarganya. Jangan jadi manusia yang individualisme, yang doanya hanya untuk diri sendiri, yang diminta dunia juga, bukan dunia dan akhirat. Allahumma lakal hamdu kullu, wa lakal syukru kullu, wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, ya mannan, ya badi' as-samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram. Allahumma adfa' anna al-bala' wal waba' wal mihan wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa an sa'iri biladil muslimin. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ishfi ibadaka salihin yanka'una laka aduwan aw yamshuna ila salah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz Syafiq atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz serta tim dakwah Ustadz di Jember, Jawa Timur sana. Akhir kata, Ana sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan pembawaan acara. Kita tutup kajian Islam Ilmiah Departemen Opjin FKW RSCM kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.